Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saniatun Mutaro dengan nomor NPM 24783031 dari kelas 3A, Program Studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Nah, pada video kali ini, di pertemuan ke-13 kali ini, saya akan membahas mengenai router, yang dimana router ini bisa membantu kita untuk menentukan dan mengarahkan jalur pengiriman data. Nah, misalkan kita memiliki dua PC. Nah, PC ini memiliki network yang berbeda. Jadi berbeda network, ada dua network. Maka PC ini tidak akan bisa melakukan komunikasi. Maka dari itu kita membutuhkan router untuk terjadinya routing untuk menghubungkan dari dua PC tersebut agar bisa dilakukannya komunikasi. Nah, untuk itu, router itu sederhananya seperti menentukan rute perjalanan. Kalau mengirim paket dari Lampung harus lewat mana agar lebih cepat gitu. Nah, fungsi dari routing ini sendiri yaitu untuk menghubungkan antar jaringan yang berbeda seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Misalkan ada dua PC, namun ini berbeda networknya. Jadi ini kita bisa menghubungkannya dengan menggunakan router. Jadi routing itu bisa digunakan untuk itu. Terus menentukan jalur yang terbaik, terus menghindari jalur yang rusak, terus membuat komunikasi lebih efisien dan lebih cepat. Nah, cara kerja routing ini secara singkat ini, data dikirim dalam bentuk paket, terus router nanti akan membaca IP tujuan, IP yang dipingkan dari kita masuk ke CMD-nya. Misal kita akan mengepingkan IP berapa. Nah, nanti router ini akan membaca IP-nya. Apakah router dan router ini akan mengecek di routing table apakah IP ini benar-benar ada untuk yang menyambung ke router tersebut. Nah, nanti router itu akan mengirimkan paket lewat jalur terbaik. Nah, dan paket itu bisa sampai ke jaringan tujuan. Jadi, router ini cara kerjanya itu seperti itu. Nanti kita dari PC1 akan mengirimkan paket. Nah, paket itu akan diterima oleh router dan router akan membaca alamat IP tujuan. Dan router itu akan mengecek ke routing table apakah kira-kira IP tujuannya ini ada atau tidak. Nah, ketika ada nanti langsung akan dikirimkan paket dari routing tersebut dan paket akan sampai ke jaringan tujuan. Nah, untuk jenis-jenis routing itu ada 3, ada routing static, dynamic routing, dan default routing. Nah, jadi itu penjelasan singkat mengenai routing itu seperti apa, cara kerjanya seperti apa. Nah, untuk itu kita akan langsung saja praktik agar lebih jelasnya di video selanjutnya. Nah, oke, di sini kita langsung saja akan melakukan praktik untuk membahas router tadi. Nah, di sini saya sudah menambahkan satu router dan juga ada dua PC. Nah, di mana kita akan mengkonfigurasikan IP address-nya nanti di sini langsung saja kita konfigurasikan untuk IP address-nya di router yang pertama, di PC yang pertama, yaitu 192.168.1.10. Misalnya di IP yang pertama. Nah, untuk subnet busnya ini sudah benar. Nah, kita akan membutuhkan default gateway-nya ketika kita akan menggunakan router. Jadi default gateway-nya ini IP dari routernya. Yang dimana nanti saya akan memasukkan untuk default gateway IP di routernya itu yaitu 192.168.1.1. Oke. Lanjut di PC 2. Oke, kita ke desktop, kita ke IP configuration, yaitu di sini 192.168.2.10. Nah, ini subnet mask default. Nah, default gateway-nya ini sama seperti di PC tadi. Kita akan memasukkan dari IP routernya, yaitu 192.168.1.2. Oke. Oh, salah titik. Saya akan masukkan titik 2, titik 2, titik 1. Oke.
Nah, kita sudah selesai konfigurasi IP di PC-nya. Selanjutnya kita akan konfigurasi di routernya yang pertama yang mengarah ke PC1 yaitu FA00. Yang dimana kita masuk ke CLI. Selanjutnya kita akan klikkan saja di sini no. Nah, selanjutnya kita enable, terus konfigurasi terminal. Nah, selanjutnya kita masukkan interface FA00 yang mengarah ke isi satu tadi adalah FA00. Nah, selanjutnya kita no shutdown dulu. Oke, setelah itu kita akan masukkan IP address-nya yaitu 192.168.155.255.255.0. Ini untuk subnet masnya. Oke, sudah. Sekarang kita akan mengkonfigurasikan yang mengarah ke FA01. Langsung saja kita ketikkan interface FA01. Oke, selanjutnya kita no shutdown dulu. Oke, setelah itu kita akan masukkan IP address-nya, yaitu IP address 192.168.2.1, selanjutnya subnet mask 255.255.255.0. Oke, nah di sini kita sudah berhasil untuk mengkonfigurasikan yang di router dan di PC1 dan PC2. Nah, selanjutnya kita akan coba melakukan komunikasi antar PC. Di sini saya akan melakukan komunikasi menggunakan command prompt. Kita masuk ke CMD, kita langsung saja pingkan ke PC2 yaitu 192.168.2.10. Biasanya nanti yang pertama itu akan timeout. Tapi yang kedua itu nanti akan berhasil. Kita tunggu terlebih dahulu. Oke, yang pertama di sini itu timeout. Nah, tetapi yang kedua dan ketiga ini request-nya berhasil untuk dilakukan komunikasi. Kita juga akan mencoba mengirimkan melalui paket. Nah, maka akan sukses. Maka komunikasi antar PC yang berbeda network ini kita bisa melakukannya dengan cara tadi. Di sini kita membutuhkan router yang dimana dia akan menjalankan routingnya. Nah, bagaimana cara kerjanya? Jadi ketika kita melakukan ping atau mengirimkan paket di PC1 itu menuliskan ping IP address ke IP PC2 yang di mana IP itu nanti akan dicek oleh router dan router ini akan mengecek di tabel. Saya lupa nama tabelnya apa. Kalau nggak salah nama tabelnya itu tabel router bukan. Intinya dari PC1 ini dia akan melakukan ping ke PC2 yang dimana di PC1 ini akan menuliskan IP address dari PC2 yang mana di sini akan dikirimkan ke router. Nah, di router ini nanti akan mengecek di dalam tabel kira-kira di dalam router ini yang menyambung ke router ini itu ada tidak IP address yang dituliskan di PC1. Karena yang dituliskan di PC1 ini IP address PC2, maka di sini harusnya ada yang dimana router ini akan mengecek ke tabel tadi dan dimana ketika IP address itu ada di daftar tabel tersebut, maka komunikasinya akan lancar. Lanjut dari router ini akan mengirimkan paket ke sini. Nah, dimana ketika di sini memang benar-benar ada, dari PC ini akan mengirimkan balik informasi ke PC1. Itu adalah cara kerja routing secara sederhana. Maksudnya, penjelasan cara kerja routing secara sederhana agar lebih mudah untuk dipahami. Jadi seperti itu penjelasan mengenai apa itu routing, cara kerja routing, dan contoh implementasinya menggunakan Cisco Packet Tracer. Nah, oke, selanjutnya di sini kita akan praktik.
Di sini tadi saya sudah menghapuskan untuk kabel yang menghubungkan ke PC2. Selanjutnya di sini tadi saya sudah menambahkan satu router lagi. Di sini saya akan mengganti, di sini namanya saya akan jadi R1 router 1 dan di sini saya akan ganti menjadi R2 router 2. Nah, untuk PC-nya sudah benar. Nah, sebelumnya tadi juga saya sudah melakukan konfigurasi di seluruh router dan juga PC. Untuk konfigurasi PC masih sama menggunakan IP yang tadi. Ini juga IP yang tadi. Nah, di sini tadi saya mengkonfigurasikan IP di router yaitu dengan 10.10.10.1/24. Di sini tadi saya sudah menambahkan. Nih, di interface FA01 saya menambahkan IP address-nya yaitu ini. Oke, saya sudah selesai. Nah, di sini juga saya sudah menambahkan untuk di FA01 itu IP-nya ini 192.2.1. Nah, untuk IP address di FA00-nya ini yaitu 10.10.10.2. Sesuai yang sudah saya tuliskan di sini. Nah, jadi untuk konfigurasi IP address-nya di router 1, router 2, PC1, PC2 itu sudah lengkap, sudah terkonfigurasi semua untuk IP address-nya, dan juga selanjutnya nanti kita akan membahas mengenai routing-nya di video selanjutnya. Nah, oke, selanjutnya di sini kita akan membahas routing untuk komunikasinya dan kita akan cek apakah komunikasi antar PC itu bisa dilakukan. Sebelumnya tadi di sini saya sudah mengkonfigurasikan untuk IP-nya kan. Oke, kita akan coba untuk IP-nya sudah sesuai yang saya tuliskan di sini, yang saya dijelaskan di video sebelumnya tadi. Selanjutnya kita akan mencoba untuk tes komunikasi antar PC. Harusnya gagal, nah ya, yaitu gagal. Kenapa gagal? Karena ketika PC1 ini mengepingkan ke PC2, dia akan otomatis kan memasukkan IP dari PC2 yaitu 192.168.2.10. Nah, ini kan tidak ada hubungan kabel ya. Jadi cara kerjanya itu PC1 mengetikkan ping itu lalu dikirimkan ke router ini untuk menanyakan gateway. Apakah dia tahu sih dari IP? Apakah di router ini tuh terhubung ke IP ini, ke IP PC2? Nah, di sini kan router itu tidak terhubung ke PC2. Router 1 itu tidak terhubungkan ke PC2 untuk IP address-nya. Di sini kita tadi saya sudah ceknya dengan cara nih, do show tabel router. Nah, di sini do show IP router, di mana di sini uh, di dalam router 1 ini hanya ada 2 IP saja. Di mana di sini ada yang C ini 10.10/24 di FA01 dan di sini hanya ada C yang kedua 192 ini ada di FA00. Yang dimana di router 1 ini itu hanya ada 2 IP address ini 10.10.10.1 FA01 dan 192.168 FA00. Jadi hanya ada yang mengarah ke sini dan ke sini. Dan dia tidak ada yang mengarah dari PC2 ini, maka akan terjadinya gagal dan komunikasi itu tidak bisa karena router ini, router 1 tidak mengenali gateway yang telah dikirimkan oleh PC1. Jadi dia tidak akan gagal untuk komunikasi antar PC1 dan PC kedua. Nah, begitu juga sebaliknya ketika di sini misalnya saya akan melakukan ping dari PC kedua ke PC1 itu juga akan gagal. Nah, kenapa? Karena sama. Dari PC2 ini akan menuliskan IP address dari PC1 192.168.1.1. Itu akan ditanyakan ke router 2. Apakah router 2 ini mengenali dari gateway dari PC1 ini? Sedangkan di router 2 ini hanya ada 2 IP address ini, 10.10.10.2 dan 192.168.2. Oke, di sini di tabel IP-nya itu hanya ada 2. Nih,
C dan C ini. Oke, sorry. Maka itu tidak akan bisa melakukan komunikasi ketika seperti ini. Karena di router tadi itu hanya menghubung ke FA00 dan FA01. Jadi itu tidak bisa yang dinamakan melakukan komunikasinya. Untuk kita bisa melakukan komunikasi antar PC, tetapi kita harus menggunakan static routing. Untuk itu, untuk static routing itu sendiri, kita tulis saja di sini, kita membutuhkan static routing. Static routing. Nah, untuk static routing sendiri, kita akan bahas di video selanjutnya. Untuk agar bisa PC1 dan PC2 itu berkomunikasi, kita perlu static routing. Dan itu kita akan bahas di video selanjutnya. Oke, di sini langsung saja kita akan membahas mengenai static routing, yang dimana artinya routing satu ini, di routing satu ini harus bisa mengetahui network yang ada di PC2 ini. Oke, dari router satu harus mengetahui network yang ada di PC2. Begitu sebaliknya, dari router 2 juga harus mengetahui dari PC1, dari network satu. Nah, kita akan melakukan komunikasi yang dimana kita itu akan menentukan jalur mana yang bisa kita lewati untuk berhasil melakukan komunikasi antar network. Nah, kita di sini harus konfigurasikan yang pertama yaitu static routing di router satu terlebih dahulu. Kita masuk ke sini ke CLI di router 1, ketik enable, konfigurasi terminal. Kita langsung saja ketikkan di sini IP router 192.168.2.0, selanjutnya 255.255.255.0, selanjutnya 10.10.10.2. Nah, kenapa di router 1 kita memasukkan IP terus default gateway dan subnet mask dari PC2? Karena kita akan melakukan komunikasi yang dimana router satu ini harus mengetahui informasi mengenai PC2 atau network 2. Jadi 192.682.0 ini merupakan IP dari PC2. Dan subnet masknya dari PC2 juga 255.255.0. Nah, untuk 10.10.10.2 ini merupakan info dari router 1 bahwa mau komunikasi ke network 2. Ini merupakan IP dari router 2. Jadi, untuk itu, untuk melakukan komunikasi, yaitu kita membutuhkan static router. Nah, di mana kita harus memasukkan IP PC-nya, terus IP router, dan subnet mask dari PC2 atau network 2. Langsung saja kita enter. Nah, setelah ini kita langsung saja bisa cek dulu show IP router. Nah, maka di sini sudah ada kita mendapatkan S. Nah, di mana S ini merupakan static nih. S ini merupakan static. Nah, di mana S ini adalah static, di sini sudah ditambahkan 192.168.2.0 yaitu IP dari PC2 yang kita akan melakukan komunikasi nanti. Nah, di sini artinya S ini yaitu IP dari PC2 yang nantinya kita akan melakukan komunikasi. Nah, ketika kita akan melakukan komunikasi itu, kita harus melewati jalur via 10.10.10.2. Jadi, ketika dari PC1 akan melakukan komunikasi ke PC2, kita harus melewati jalur ini. Dari sini ke sini, nah, ke sini. Jalur 10.10.10.2. Nah, maka ini merupakan artinya via. Kita harus melewati jalur ini, jalur di router 2 untuk bisa mencapai ke PC2. Jadi seperti itu. Di sini kita sudah berhasil mengkonfigurasikan untuk static routernya di router 1. Nah, kita begitu juga di router yang kedua. Di sini kita akan masuk ke
konfigurasi terminal terlebih dahulu. Di sini kita akan memasukkan IP router dari PC1 tadi, yaitu 192.168.1.0 untuk subnet busnya 255.255.255.0. Nah, untuk IP router 2, kita membutuhkan IP dari router 1. Kenapa? Karena kita akan melakukan komunikasi ke sebaliknya, yaitu 10.10.10.1. Oke, selanjutnya do show IP route. Nah, maka di sini kita sudah mendapatkan static, yang dimana static ini yaitu IP dari PC1 192.168.1.10/24. Nah, ketika kita akan melakukan komunikasi ke PC1, kita harus melewati jalur ini via 10.10.10.1. Jadi, ketika dari PC2, artinya kita akan mengirimkan paket untuk komunikasi ke PC1. Kita harus melewati jalur berapa tadi? 10.10.10.1, yaitu itu melewati jalur di router 1, 10.10. Jadi seperti itu untuk konfigurasinya, agar kita bisa melakukan komunikasi antar PC. Selanjutnya kita akan coba langsung untuk melakukan komunikasinya. Nanti biasanya di sini yang pertama itu akan time out, tapi nanti akan berhasil. Kita coba terlebih dahulu. Ping 192.168.2.1. Kita cek terlebih dahulu. Di sini 2.1 itu 52 sama 2.1. Kita dari PC1 akan ping ke PC2. Oke, kita tunggu untuk hasilnya. Pertama itu request timeout, dan yang kedua dan kedua sampai dengan keempat itu akan replay atau akan berhasil untuk komunikasinya. Jadi seperti itu, kita coba juga dari PC2. Oke, kita masuk ke CMD. Kita ping 192.168.1. Oke, kita cek terlebih dahulu IP dari ini. Oke, 1.10. Oke, 1.10. 1.10. Nah, maka akan langsung berhasil dari komunikasi ke PC2 ke PC1, sebaliknya itu akan replay, akan langsung berhasil. Jadi itu tadi cara menghubungkan ketika beda network. Kita harus konfigurasikan dulu ke router 1, kita harus konfigurasikan static routing dari IP dari PC yang ada di network 2, terus router yang ada di network 2, dan subnet masknya, agar router satu sama lain ini mengetahui informasi dari network di sebelahnya, atau network yang akan dilakukan komunikasi nantinya. Jadi seperti itu untuk cara mengkomunikasi. Agar bisa berhasil komunikasi dari PC1 ke PC2, kita membutuhkan static routing. Jadi seperti itu untuk penjelasan mengenai static routing.